Oke, sekarang saya akan membahas mengenai coaching yang diambil dari buku A to Z Coaching, dan saya akan live bersama Coach Pras. Jadi Coach Pras adalah salah satu penulis buku A to Z to Coaching, dan kemungkinan kedepannya saya akan juga banyak membahas mengenai coaching ya. Karena pertama saya sebagai seorang coach dan saya punya keinginan untuk menyebarkan pengetahuan mengenai coaching itu seperti apa. Terus kebetulan teman saya juga banyak yang coach, dan sebetulnya coaching itu, dunia coaching itu luas gitu loh, nggak cuman em, di satu titik aja. Tapi ada coaching untuk eh, corporate, ada yang untuk relationship, ada yang untuk remaja yang kemarin sama Coach Suari, ada yang untuk mental strength, saya mental strength, ada pengembangan diri dan lain sebagainya. Nah ini Coach Pras sudah. Halo Gendra, apa kabar? Gimana kabarnya? Halo, Halo. Assalamualaikum Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sinyalnya mungkin rada naik turun ya. Dari tadi kurang stabil. Sinyalku atau sinyalnya Bang Abdillah? Kayaknya sinyalku deh. Oh, Sepertinya oke. ya. Soalnya Oke. padahal saya sudah. Suaraku gimana? Suaraku gimana? Suara jelas. Suara jelas. Jelas ya. Oke. Coach Pras gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bang Abdillah gimana kabarnya? Alhamdulillah seger. Sibuk Udah kayaknya ya? lama saya. Hah? Sibuk ya? Kalau sibuk ya disibuk-sibukin sebetulnya. Kalau nggak sibuk sih kosong gimana ya? Oke. Eh, Oke, kita mau ngebahas nih mengenai coaching dari buku A to Z ya, coaching ya. Mm-mm. Mm-mm. Dan ini buku terbarunya. Jadi buku kedua nih ceritanya. Buku kedua. Oke. Nah, saya mau nanya motivasinya dulu deh. Motivasinya menulis buku ini apa sebetulnya? Oke. Thank you Bang Abdillah. Jadi A to Z coaching ya. Yes. Eh, ini agak sedikit panjang nggak apa-apa ya. Oke. Jadi di 2016 saya waktu itu di Jogja karena saya selesai sertifikasi itu kan 2014 Bang. Selesai sertifikasi 2014 di Jogja. Waktu itu belum banyak yang ada 2 atau 3 orang lah dari Jogja yang sudah sertifikasi. Oh, lebih dari 10. Hanya waktu itu Pada tahun belum kenal. 2014. 2014 sudah lebih dari 10 karena pernah publik sekali itu di Jogja 10 orang. Nah, kemudian 2015 saya ambil eksekutif kelasnya Coaching Indonesia. Di situ Mas Al bilang awal tahun 2016 Mas Al, Mbak Lina, Mbak Mutia akan ke Jogja untuk create semacam community, coach community. Oke. Kemudian pertama itu saya dan beberapa orang di Jogja. Nah, setelah itu beberapa bulan kami ganti tim. Saya, Onma Gultom, kemudian Ayu, Deborah Ayu. Oke. Nah, pada prosesnya komunitas itu namanya Coach Community Developer. Jalan-jalan, tujuan kami adalah bagaimana caranya agar memperkenalkan coaching. Tidak hanya memperkenalkan, tapi agar masyarakat itu ngerasain coaching itu kayak gimana. Ini berarti Kokodev ya? Iya, Kokodev. Namanya Coach Community Developer, betul. Yang pertama kali itu di Jogja. Tidak lama, Bandung muncul Kokodev Bandung, Kokodev Jawa Barat. Kalau aku sama Onma sama Ayu kan areanya Jateng DIY. Jadi kegiatan kami adalah salah satunya waktu itu yang kepikir adalah coaching on the street. Coaching on the street itu kita ngajak coaching di Graha Sabah UGM di
area pada saat orang olahraga. Kalau minggu pagi itu acaranya apa namanya, Bang? Car Free Day. Car Free Day. Nah, itu seperti itu. Menarik berarti ya di jalan gitu. Menarik Taman, banget. di taman. Karena orang di taman, di park gitu, malah pernah kami ada di museum gitu kan. Wow. Walaupun, nah pertanyaannya adalah selalu kan gini, kan kami publish tuh di media sosial. Bagi yang tertarik untuk coaching silahkan hubungi ini. Kemudian kita juga cek jumlah coachnya ada berapa. Jadi jam 7 sampai 9, 3 jam itu kurang lebih ada minimal dari kami satu coach itu pegang 3 orang. Jadi 40 menitan. Jadi kami di tangga Geraha Sabah itu ada yang orang yang datang itu udah pakai baju batik. Dikiranya training. Oke. Nah, semakin kami sering melakukan coaching on the street, kalau di Bandung namanya coaching on the mall, jadi coachingnya di mall. Pertanyaan pertama yang muncul adalah seperti yang tadi malam Bang Abdillah cerita kepada Mbak Warih tentang yang nulis buku pertama. Apa? Coaching itu apa sih, Pak? Coaching itu apa sih, Mas? Selalu nanya begitu. Sampai detik ini. Begitu orang mau di coaching awal-awal, selalu akan nanya coaching itu gimana sih? Yep. Nah, makanya kenapa kami akhirnya mencoba ngajakin orang untuk ngerasain coaching. Karena kalau dikasih penjelasan itu, ketika gimana sih orang nggak bisa ngerasain hanya dikasih penjelasan kan ya sama aja misalnya tiga orang buta mengidentifikasikan gajah, yang satu pegang ekornya, yang satu pegang belalainya, yang satu pegang kakinya. Begitu dikumpulin lagi suruh ngejelasin coaching kayak gimana kan pasti akan berbeda-beda karena sudut pandangnya berbeda-beda. Maka yang kami lakukan lebih gimana caranya ngerasain aja. Ya udah kita undang mereka untuk ngerasain. Nah, pada saat itu literatur coaching itu sangat terbatas. Adapun coachingnya bukan coaching versi International Coaching Federation. Akhirnya sebetulnya ini naskah udah lama banget Bang, dari 2016 akhir baru akhirnya 2017 lah. Baru akhirnya bisa cetak 3 tahun. Makanya harusnya ada beberapa update. Nah, makanya aku, Onma, Chandra sama Lia itu mikir kayaknya kita butuh satu literatur di mana ini mudah ngejelasin coaching. Coaching kan orang berpikirnya di area corporate terus, area di corporate. Padahal kan coaching seperti yang tadi malam di live IG-nya Bang Abdillah, Mbak Warih bisa ngomongin teens. Di sini aku ngomongin teens. Di sini aku ngomongin di sini coaching itu mulai dari, jadi aku kasih penjelasan definisi coaching dulu. Aku kemudian coaching areanya itu bisa kemana aja. Life itu area kecakupannya apa saja. Bisnis itu cakupannya apa aja. Corporate eksekutif itu cakupannya apa aja. Kemudian, kapan sih orang itu mulai bisa di coaching? Dari mulai start. Aku sih nyebutnya di sini SMA ya, start karena dengan ada satu research 87% mahasiswa di Indonesia salah jurusan. Nah, kenapa enggak sih pada saat mereka mulai SMA itu mulai untuk di coaching untuk nemuin potensi dia itu kayak gimana, sehingga nanti pada saat mereka mau milih jurusan itu udah nggak mikir lagi gue mau cari jurusan apa. Terus kemudian pada saat kuliah dia nanti endingnya mau ke bagaimana, entah kerja, kemudian mau bisnis, entrepreneur, sampai akhirnya pada saat dia kerja nanti karirnya mau bagaimana, diantarkan juga pada saat mau menjelang pensiun purna tugas. Karena di perusahaan sekarang Bang Abdi yang namanya pelatihan purna tugas itu paling enggak 3-5 hari. Bayangin puluhan tahun mereka nerima gaji setiap tanggal tertentu, nerima gaji hanya dengan pelatihan 3 atau 5 hari, ngajakin untuk jadi entrepreneur. Mindsetnya yang mindset worker, pekerja, tiba-tiba diajak untuk menjadi seorang mindset entrepreneur.
Hanya dengan 3 sampai 5 hari training. 5 sampai 5 hari training. Itu kan makanya ada juga yang begitu mereka invest langsung dibawa lari, ketipu. Karena yang kita pikir di sini sebetulnya adalah mindset dan mentality bagaimana dia untuk persiapan purna tugas. Itulah kenapa A2Z coaching ini nggak nyampe ke tekniknya, Bang. Ini baru pemahaman umum aja. Ini satu hal yang penting agar masyarakat tuh tahu, karena belum banyak, kita ketinggalan banget dari Amerika. Terutama dalam spesialis, bukan Amerika, dunia barat terkait dengan coaching. Kalau coach saya, Coach Dita bilang bahwa coaching di Amerika itu tahun 95 sudah jalan. Tahun berapa? 1995. Yang itu bukan yang bukunya itu apa ya? Aku lupa ini. Thomas Leonard, Coaching for Performance, si John Whitmore. Ya. Di barat tahun 1970-an udah ngomongin development, people development. Nah, kita coaching di Indonesia ini dengan quote and quote coaching untuk orang bermasalah itu baru dengan akhirnya muncul coaching dari versinya ICF, itu International Coaching Federation, itu baru muncul di 3-4 tahunan terakhir. Which is ya oke sih, kita nggak bisa ngomongin telat, tapi kenapa tidak kita mulainya sekarang? Makanya A2Z coaching ini lebih kepada pemahaman untuk masyarakat. Makanya buku ini lebih kami sasar untuk para calon klien. Jadi kalau para coach ingin mengcoaching calon kliennya, dia sendiri tidak tahu apa itu coaching, ini untuk para coach, untuk hadiah para coach untuk pada para kliennya. Jadi itu kenapa dasar kami membuat buku ini. Oke, menarik ya. Berarti ini seperti kayak menyadarkan sebetulnya coaching itu seperti ini loh, bukan yang selama ini dibayangkan. Bahkan oleh salah satu kenalan saya, itu dia kan biasa ya, karena dia udah sebagai atasan di suatu perusahaan, kemudian dia ngomong, ini ayo kamu saya coaching gitu. Cuman jatuhnya kok kayak nggak kayak coaching ya gitu kan. Ya. Artinya ya jatuhnya kalau nggak mentoring ya mirip-mirip konseling diarahin sana sini gitu kan. Jadi itu ya, gimana? Silakan. Nah, jadi apakah ini seperti ingin memperbaiki stigma? Jadi kan ada stigma yang di beberapa orang ya mengatakan coaching itu hanya untuk mereka yang bermasalah. Oke, apa ya istilah yang baik ya? Mungkin apakah untuk memperbaiki stigma? Karena begini, karena coaching sendiri juga muncul di teorinya Ken Blanchard di situational leadership. Dia berada di kuadran 2. Jadi ada directive, coaching, kemudian facilitating, delegating. Di istilahnya Ken Blanchard sendiri, coaching itu adalah seperti definisinya mentoring yang SEF, bahwa coaching itu ngasih tahu. Jadi definisi coaching yang ngasih tahu dan ngajari itu yang datang duluan ke Indonesia. Jadi akhirnya stigma yang muncul dan persepsi dan yang akhirnya muncul di masyarakat ya coaching itu seperti itu. Seolah-olah adalah fixing problem, itu kan seperti itu. Nah, kemudian ICF itu kan datang dibawa sama sekolah coaching, which is ya sekarang dimulai dari 6 sekolah coaching itu, dan mencoba untuk bahasanya apa dengan stigma masyarakat yang dan di corporate yang seperti itu, maka tantangannya di sini luar biasa, Bang. Jadi banyak nih udah ribuan coach, tapi mungkin tantangannya adalah gimana ya untuk create pasar nih konsumen. Karena yang aku tangkap di sini pasarnya sendiri untuk itu coaching yang di level itu belum kebentuk. Makanya kan masih perlu definisi penjelasan. Gimana aku pernah mengajar di satu perusahaan
begitu aku tanya coaching itu apa definisinya, dia dengan enteng aja bilang direktur datang dan marah-marah. Oke. Dan di tempat lain, begitu. coaching itu apa? Coaching itu dikeramasin Pak sama atasan. Nah, makanya begitu akhirnya ngomong muncul dengan training, let's say leader as a coach, coaching for manager, something like that. Pertanyaannya, ini saya mau dilatih untuk apa ya? Atau ya itu tadi kayak Bang Abdillah, kamu nanti saya coaching ya. Apa yang muncul di pikiran si anak buah ini ketika akhirnya dia ngelihat, kok gue di coaching ya, gue salah apa ya? Nah itu. Iya, menarik nih apa Coach Pras, karena kan kemarin pas lagi COVID kita bikin program Sahabat Sejati itu. Di samping situ saya juga bikin kelas sendiri, sendiri bareng Ruang Pulih waktu itu. Untuk orang-orang yang bermasalah, sebetulnya karena kondisi berubah, orang banyak yang stres ya. Terus saya berikan fasilitasi coaching gitu, jadi biar mereka paling enggak bisa melihat arah ke depannya gimana. Mau ngambil ke hipnoterapis kah, psikiater, jadi biar nggak buang-buang uang gitu. Dan mereka exciting banget gitu di coaching. Oh, aku di coaching gitu. Pas nyampe di coaching, saya tanya-tanya, dia bingung. Kok saya nggak dikasih solusi ya, katanya dia. Emang coaching nggak ada solusinya, coach gitu. Ada sih, cuman nggak langsung lah gitu. Ini kan. Ya, itu yang muncul. Makanya kalau kita mau apa istilahnya, mau persepsinya sama ya, dan apa istilahnya, definisinya sama, ya kan kita perlu bantu ngejelasin dulu kan. Ini kan bukan satu hal yang mudah. Apalagi mereka sudah dapat stigma yang seperti itu. Ya itu tidak salah, itu benar. Hanya kita mencoba untuk memperbaiki persepsi dan pola pikir yang baru tentang coaching itu seperti itu. Padahal sebetulnya coaching itu lebih kepada how to develop, bagaimana mengembangkan diri ke depan. Bukan how to fix a problem gitu. Oke. Berarti ini memang kira-kira kalau menurut Coach Pras sendiri, sebetulnya pasarnya dari buku A to Z coaching ini siapa yang paling membutuhkan? Orang yang pengen develop. Mungkin masih terlalu umum ya. Orang yang pengen develop mungkin masih terlalu umum, tapi kita bisa lebih fokuskan, bisa kepada guru-guru, bisa kepada Widya Iswara, para edukator. Widya Iswara itu ini trainer internalnya si ASN, Aparat Sipil Negara, BPSDM. Itu seperti itu. Jadi para trainer, para coach yang ingin mengcoaching dan lebih pengen menjelaskan ini kepada masyarakat umum. Itu seperti itu. Sudah mulai banyak sekarang para coach-coach yang bersertifikasi. Terkadang tantangan mereka adalah pada saat si klien minta penjelasan coaching itu apa, itu kan seperti itu. Ya memang cara termudah adalah ya udah ngerasain dulu deh. Lain kalau misalnya kita kan, aku sama Bang Abdillah pernah peer coaching kan enak, nggak perlu ngejelasin lagi karena memang sudah sertifikasi, itu kan seperti itu. Jadi kita tinggal jalan aja. Hanya untuk beberapa orang kan masih butuh explanation. Jadi tarafnya masih di taraf definisi itu sih. Ya memang salah satu yang saya alami di Bali ini adalah ketika kita ketemu calon klien, itu mereka akan tanya coaching ini seperti apa. Terus saya ngomong ada waktu nggak 30 menit gitu biar coba coachingnya, atau 15 menit lah paling cepat gitu. Itu udah kayak ini duluan coach, udah kayak apa, aduh kayak gimana gitu loh, dari bahasa tubuhnya mereka udah ya udah deh gitu, ya coba aja. Nah setelah dicoba baru oh ternyata begini. Saya pernah ketemu kepala sekolah, waktu itu saya nawarin programnya di sekolah SMA juga pun.
Terus dia ngomong, ini di coaching nih anak-anak saya mau diapain? Terus saya bilang biar nggak salah ngambil jurusan kan, sama saya isunya itu sih. Terus dia ngomong, memang masalahnya gimana? Nah, alhamdulillah orangnya mau terbuka. Saya bilang, ada waktu nggak biar bapaknya aja nyoba gimana sih coaching itu. Begitu berjalan 20 menit, dia langsung manggut-manggut. Oh, ternyata begini coachingnya. Menarik, gitu. Ternyata solusinya di kita sendiri, gitu. Bukan di orang lain. Gitu kan. Ya, belajar dari situ, makanya dulu waktu Kokodev, kita nggak banyak ngejelasin kita lebih gimana orang itu ngerasain coaching itu kayak gimana. Makanya kayak Bang Abdillah ini kan akhirnya nemuin orang untuk bisa ngerasain, itu kan seperti itu. Ini kan ternyata satu hal yang beda. Nah itu yang menjadi menarik. Makanya program Sahabat Sejati itu sebetulnya masif banget tuh, keren banget tuh. Walaupun aku juga punya klien di salah satu di Sulawesi sana. Ekspektasi dia coaching itu dapat solusi. Gimana nih Pak? Aku nggak bisa kerja nih. COVID kayak gini, pemasukan nggak ada. Ya akhirnya apa yang terjadi? Dia nggak sesuai dengan ekspektasi, ya itu nggak apa-apa. Karena memang belum ke situ. Jadi memang perlu ngerasain sih Bang, coaching itu kayak gimana. Iya, iya. Dan memang ini buku aku juga penasaran gitu kok coaching buat umum, karena kebanyakan itu kita nulis buku coaching buat leadership, buat orang yang mau perusahaan ya, kebanyakan ya, buat kerja gitu. Secara definisi kita memang sengaja buat ini umum. Di situ memang tidak ada penjelasan, tapi paling tidak di situ ada tidak ada penjelasan secara detail. Tadi paling tidak ada brief explanation bahwa ini juga bisa buat parenting, buat orang tua nge-coaching anaknya. Paling tidak di situ mulai ngebuka lah ya. Karena begini, kita ingin ngebuka mindset masyarakat bahwa ya udah, coaching itu memang bisa untuk semua, bisa untuk saya. Kata-kata begini, saya aja seorang coach. Let's say lah ya, saya nggak punya masalah, saya juga di coaching kok. Iya. Jadi kita mau mencoba untuk matahin, ya oke lah, boleh kalau dibilang matahin stigma bahwa coaching itu nggak kayak gitu, walaupun tantangannya luar biasa ya. Yes. Nah, sebetulnya result yang paling ingin didapatkan apa itu dari meluncurnya buku A to Z coaching itu? Sederhana sih, pemahaman, definisi, dan persepsi tentang coaching itu sama. Itu aja dulu. Karena nanti akhirnya, endingnya begitu sama, oh iya ya, ternyata coaching itu untuk menggali potensi orang ya, coaching itu untuk masa depan ya, coaching itu nggak ngomongin masalah, coaching itu nggak ke belakang, coaching itu nggak fixing problem. Kalau begitu, oh coaching itu tentang goal ya. Oh, kalau gitu saya punya goal. Kalau begitu saya butuh coaching dong. Nah, muncul needs. Muncul kebutuhan. Begitu muncul kebutuhan kan enak tuh. Jadi oh ya, saya harus nyari coach apa ya kalau kayak gini. Nah, itu seperti itu. Arahnya ke sana. Ya, itu salah satu yang jadi concern saya sebetulnya di tahun 2018 itu, Coach. Waktu itu saya ikut seminar. Saya udah ngomong sih semalam pas sama Coach Wali itu. Saya ikut seminar, terus orang-orang dari seminar itu mengharap hasil dari seminar seperti hasil dari coaching gitu kan. Nggak nyambung kan. Akhirnya saya nulis ebook itu, panduan program pengembangan diri dan skill itu, yang ngejelasin mentoring itu apa, coaching itu apa, seminar itu apa, dan semuanya punya perannya masing-masing, nggak bisa digabung. Nah itu ada temen yang ngebaca beberapa itu ngomong, wah ternyata kalau aku tahu dari dulu kan nggak ngabisin uang juga gitu kan. Ini keren banget bukunya. Lalu ya bukunya aku share-share aja, cuman untuk menunjukkan bahwa sebetulnya berbeda-beda. Kan sistem pengembangan diri itu berbeda. Dan aku pernah dapat klien yang waktu itu aku ceritain sama coach yang jualan baju. Dia itu hampir
ngeluarin uang 5 juta untuk ikut seminar. Pada akhirnya dia nggak jadi ngeluarin uang itu, dia ikut mentoring khusus kelas online jualan di sosial media, dan itu membantu. Jadi terkadang kayak kita, aku nggak tahu caranya ini, wah semua yang ngebahas tentang itu kita beli, bukunya kita beli, seminarnya kita ikut, workshopnya segala macem, ilmunya penuh, cuman di praktekinnya gimana nggak tahu gitu. Iya benar. Akhirnya bingung sendiri ya. Oke, menarik. Nah, kalau dari targetnya teman-teman, ini kan ada 4 orang nih, Coach Pras, baru ada Coach Chandra, Coach Lia, sama Coach Onma. Ini kan kayaknya berbeda-beda nih basicnya, Coach. Kalau Coach Pras sendiri kan lifestyle coach sekarang ya. Iya. Bang Onma apa? Gimana? Sorry, tadi keputus. Ini kan berbeda-beda sebetulnya. Kalau yang saya perhatikan, niche coaching ini. Jadi ada Coach Lia, Bang Onma, terus ada Coach Chandra gitu. Apa namanya? Kok saya jadi lupa juga pertanyaannya. Ini ya kompetensinya, areanya. Oke. Gimana? Bisa dijelaskan lebih lanjut tuh. Oke, nah ini menarik karena kami berempat itu bukan datang dari background yang sama. Justru itulah akhirnya kita bagi kan. Saya punya background corporate. Saya punya background corporate, sementara Onma sama Lia itu punya background entrepreneur. Yes. Kan si Lia memang dosen itu kan seperti itu. Nah, sementara Chandra itu punya background finance sama millennials. Di area millennials itu kan. Makanya kita buat semacam peta. Gimana ya caranya kita bisa ngejelasin pada orang-orang bahwa ini adalah sebuah alur. Makanya kita buka di awal itu coaching as a lifestyle. Coaching as a lifestyle itu adalah bahwa coaching itu untuk gaya hidup kita nantinya, endingnya tuh seperti itu. Makanya kita buka dengan ada life, ada bisnis, ada corporate, ada eksekutif, itu kan seperti itu. Kemudian setelah lifestyle kita buka dengan suatu perjalanan, suatu journey. Dari kapan sih sebetulnya coaching itu bisa dimulai? Dari mulai Dari mulai anak-anak mulai sekolah, SMP, SMA. Kemudian SMP, SMA itu ada pit stop apa nih? Biasanya pit stopnya mereka adalah mau ambil jurusan apa? Karena aku ngalamin sendiri, ada satu ponakan yang dia pengen ambil psikologi. Om, aku mau ambil psikologi. Oke, aku tanya aja. Endingnya kamu nanti jadi ambil psikologi itu kamu pengen jadi apa sih? Dari situ dia diem. Iya ya Om, aku sebetulnya pengen jadi apa ya? Nah itu rata-rata kan kayak gitu. Makanya aku ngamatin juga situasinya. Kan aku dulu waktu di bank, di corporate itu, aku kan di corporate university. Ada yang jadi sales, tapi sementara backgroundnya dia adalah nurse, bidan. Jauh banget. Ya oke sih orang diterima kan ya. Tapi akhirnya ya oke lah, whatever dengan background itu. Maksudnya agar dia itu nggak sayang gitu loh dengan pendidikan dia yang katakanlah sudah 3-4 tahun dia tempuh, tapi akhirnya dia bekerja sesuai dengan passionnya dia, itu kan seperti itu. Nah, pit stopnya itu ingin kita bantu. Hai teman-teman pelajar, carilah coach untuk pengen tahu di mana pit stop kalian pengen apa. Setelah kalau memang syukur-syukur udah tahu saya nggak pengen kerja, saya pengen jadi entrepreneur, kan lebih enak tuh. Oke, ya sudah, aku pengen ngambil, nggak tahu ada yang nggak jurusan entrepreneur sekarang atau jurusan ekonomi manajemen yang bisa ngelola dan sebagainya, itu seperti itu. Atau aku pengen buka praktek sendiri, aku pengen jadi psikolog. Ya whatever lah. Yang penting adalah ketika akhirnya dia posisinya itu di posisinya saat ini itu karena memang sudah ada plan, bukan by accident.
Kan rata-rata orang ngambil, anak-anak ngambil kuliah itu karena bapaknya yang pengen, ibunya yang pengen. Atau teman-teman geng saya rata-rata ngambil itu, ambil psikolog. So, ya lu pengennya kemana, itu kan seperti itu. Kalau memang akhirnya setelah kuliah itu, makanya kami seperti teman-teman wadah saat di ITB, di teknik industri, pada saat mereka mau menjelang kelulusan itu kita tanya, habis ini lu mau ngapain? Mau kerja? Mau S2? Atau mungkin ada pilihan lain berarti seperti menikah? Kalau memang itu yang lu ambil, itu siapa yang akhirnya meminta itu? Apakah memang murni dari keputusan lu? Atau memang orang tua yang ingin? Nah, kalau memang itu akhirnya orang tua, kita nggak bisa olah. Maka kan kita coachingkan adalah managing ekspektasinya dia. Gimana sih agar dia itu sebetulnya bisa menerima situasi yang nggak bisa dia kontrol. Udah selesai kuliah, kemudian prosesnya, journey-nya, ini pilihannya dua nih, mau entrepreneur atau kerja. Karena yang saya amati nih, mungkin dulu ya, nggak sekarang ya. Orang jadi entrepreneur itu karena nggak keterima kerja, bener nggak? Ya, rata-rata atau rata-rata. Kalau nggak di PHK. Itu artinya apa? Mindset dan mentalnya nggak di situ. Kalau kan kita nggak ini ya, yang namanya jadi entrepreneur kan nggak mudah. Yes. Kan nggak bisa langsung buka warung gitu tiba-tiba yang dia dapetin 1 bulan itu buat nutupin biaya apa? Biaya operasional, biaya tenaga kerjanya, kan nggak bisa kayak gitu. Nah kalau mental sama mindsetnya nggak kuat, dia akan bilang, gua nggak cocok jadi entrepreneur. Nah, itu seperti itu. Kalau memang akhirnya posisinya dia memang udah siap jadi entrepreneur, lah itu kita harus siapin dari sekarang. Siapin mentalnya, siapin mindsetnya. Coaching lah masuk di situ. Oke, training boleh, mentoring boleh. Tapi itu lebih kepada nemenin di area skill, area knowledge. Tapi di area mindset, itu kan nggak bisa. Pokoknya lu harusnya begini. Lah yang pada di pikirannya kayak gitu belum bisa sama, itu kan seperti itu. Kemudian kalau memang akhirnya pilihannya adalah entrepreneur, lalu pengen jadi entrepreneur yang kayak gimana? Kita perkuat di situ. Areanya masuknya bisnis coaching. Begitu dia ngomongnya pilihannya di corporate perusahaan. Oke, sekarang lu berkarir di sini. Lu pengen nanti karirnya seperti apa? Karir coaching masuk di situ. Di pertengahan kadang udah mulai goyang, bosen. Apa istilahnya ya sekarang ya, aku lupa, mid crisis ya, betul ya, mid life crisis kan, banyak orang yang sudah mulai galau nih, gua ngapain nih, akhirnya resign 1 tahun untuk apa namanya, untuk pengen tahu apa istilahnya, purpose gue apa nih sepanjang hidup ini. Akhirnya masuk ke area purpose coaching, masuk ke area transformasional. Kan banyak tuh. Lagi kerja, gimana konsisten untuk olahraga, wellness-nya masuk, spiritual coaching-nya masuk. Terus kemudian persiapan setelah mau menjelang pensiun, purna tugas. Nah itu yang kayak gitu. Jadi buku ini nggak cuma pemahaman, tapi sebuah journey. Kalau orang pengen apa namanya, pengen tahu potensinya seperti apa, pengen develop diri, carilah teman bicara. Itu seperti itu. Ya, ya. Kalau yang saya gambarkan gitu di buku saya yang waktu itu, mungkin ini sharing, bisa dibenarkan, diluruskan. Jadi kalau untuk training itu kan kita diajarin satu keahlian khusus. Jadi saya ibaratkan lagi belajar mobil. Kalau training tuh ada training khusus untuk parkirnya doang, cara parkir. Ada training khusus cara mindahin giginya doang. Ada training untuk ngurus apa nih, engine-nya gitu. Terus kalau mentoring itu kayak kita diajarin dari A sampai Z cara membawa mobil. Sementara coaching itu lebih memperjelas ke arah mana sebetulnya mobil ini mau dibawa gitu. Bagaimana pendapatnya itu? Tambahan sedikit, kalau coaching selain ke arah mana mau dibawa, perlu punya pola pikir yang seperti apa menjadi seorang driver. Perlu punya perilaku.
perlu punya perilaku yang seperti apa untuk membawa mobil. Kan kayak gitu. Ya, jadi bisa ditambahkan seperti itu. Pola pikirnya harus gimana sih? Kalau dia punya pola, oke, semua knowledge tahu gimana caranya untuk ganti persneling, ngerem, semuanya tahu. Tapi kalau dia pola pikirnya masih pola pikir, ya maaf kata, misalnya pembalap, sementara dia jalannya di jalan rame. Nah, itu kan jalan umumnya, itu kan artinya masih perlu untuk dicek lagi, itu kan seperti itu. Karena pokoknya Pak, kalau saya bawa mobil, bawaannya saya ngebut. Nah, ini kan jalan rame, banyak orang. Maka kita perlu cek dulu dia situasinya ada di mana, itu seperti itu. Gitu, Bang. Berarti lebih lengkap lagi ya, berarti pola pikir dan bisa jadi mobilnya juga dicek, mobil yang dibawa mobil jenis apa gitu. Ya, ya. Kalau bawa truk jangan drift gitu kan. Okay. Nah, sekarang nanya perencanaannya. Sebetulnya kan saya sebagai coach juga excited gitu. Ketika ada akhirnya para coach yang nulis untuk masyarakat umum gitu kan, khusus untuk coachingnya doang. Nah, rencana untuk penyebarannya biar buku ini kan bisa nyampe ke targetnya gitu. Ya, makasih nih. Jadi kita akan di Juni ini ada beberapa webinar terkait dengan kompetensi kami. Jadi mulai besok Rabu, Teh Lia akan ngomongin tentang entrepreneur. Kemudian minggu berikutnya Bang Onma, saya lebih kepada coaching lifestyle. Kemudian Chandra akan ngomongin financial. Itu jadi setiap Rabu jam 15.30. Jadi harapannya sebetulnya nggak cuma ngebaca, tapi setelah dia ngebaca muncul kebutuhan. Jadi untuk sementara sih penjualannya kita masih tahap ke media sosial dari kami berempat aja. Dan nanti kita akan menggandeng satu, apa istilahnya, agen marketing ya, untuk bisa ngebantu ngejualin ini. Memang sih untuk cetakan pertama kami belum banyak, kami baru tes pasar aja. Bagaimana, apa istilahnya, antusiasme dari para pembeli. Karena memang ini sudah kita lakukan, launching di 1 minggu sebelum puasa, dan alhamdulillah antusiasmenya cukup luar biasa ya. Jadi udah separuh dari buku yang kami cetak sudah bisa terjual, itu seperti itu. Nah, oke. Yang jelas saya mau bantuin ngejualin. Siap. Sebetulnya udah punya ya? Apa? Udah punya bukunya? Aku belum, ini masih bertanya-tanya iya. ini seperti apa sebetulnya bukunya. Karena nanti kita kirim. Dibilang buat umum kan, aku kan udah coach, masa aku gimana ya? Aku masih tanya-tanya, jadi sekalian nanya-nanya. Dan yang menarik adalah sebetulnya gini, coach, kan aku bikin satu grup yang namanya Terus itu akhirnya pivot. Jadi yang awalnya dikejar buat para entrepreneur awal, saya pivot jadi generasi Z tua sama generasi milenial pertengahan sampai muda. Jadi targetnya sih 21 sampai 35 lah maksimal. Yang menarik nih, anak-anak muda sekarang masalah kayak gitu mengenai pengembangan diri ya, lapar banget mereka. Jadi sampai ada yang tanya sama saya, coach tolong kasih harga-harganya. Jadi untuk belajar kayak coaching tuh berapa, belajar NLP tuh berapa, hipnoterapi, public speaking gitu. Maksudnya dia buat ngumpulin duit untuk ngikutin kursusnya, trainingnya gitu kan. Saya lihat, ternyata banyak juga. Dan itu bukan 1-2 coach. Jadi yang di grup itu ada banyak. Ada puluhan orang. Dan yang baru ini saya juga dapat dari Makassar, sama mereka lapar banget sebetulnya. Dan saya pikir ini kesempatan bagi para kolonial dan Gen X buat berkontribusi nih, buat Gen Z nih. Ya kita juga lah yang milenial jangan kalah gitu kan.
Iya, yang aku amati sih ya, aku amati ini menarik terkait dengan generasi. Yang akhirnya muncul sebagai pembicara itu rata-rata kan Gen X dan baby boomers ya. Iya, Kalau kolonial. ya, ya lah. Nah, aku sih berharap akan ya tidak bermaksud untuk apa istilahnya ya, membanding-bandingkan antar generasi. Maka akan sangat ideal sih jika memang muncul hadir para coach-coach itu yang justru coach-coach muda gitu loh. Dari milenial ini sudah coach, sudah sertifikasi, itu kan seperti itu. Nah, itu akan lebih masuk ke areanya, walaupun bisa sih, hanya terkadang benturan benturan generasi itu kan nggak bisa kita pungkiri ya bahwa hal itu ada ya. Sepanjang si coachnya itu memang benar-benar, walaupun oke sih sebetulnya itu. Ya nggak apa-apa sih, nanti kita akan coba untuk create aja kayak semacam kalau misalnya ada tertarik mau join program apa bisa kita create nanti di grup itu Bang Abdillah. Iya, soalnya saya juga punya pikiran seperti itu kan. Terus itu yang U kedua itu kan artinya upgrade yourself. Dalam artian dunia terus berubah, kamu nggak mungkin pengetahuan kita sekarang nggak mungkin bisa mengalahkan masalah di masa depan. Jadi kita harus ngelompatin masalah dengan langkah yang baru gitu. Dan saya juga ngeliat anak muda ini sebetulnya lapar, cuman nggak ada yang ngasih makan gitu. Jadi kalau mungkin ada kayak satu komunitas coach yang khusus ngurusin anak muda aja, terus kayak biayanya mereka lebih rendah, terutama kan kayak buku-buku itu yang bisa nyasar mereka gitu kan lebih enak kalau pikiran saya ya, menurut pikiran saya. Jadi kayak kita ya paling enggak kalau belum bisa bikin jembatan, kita kasih tahu arahnya dulu lah gitu. Jadi mereka kan ketika berkembang bisa sambil bikin jembatannya itu. Siap. Oke coach, udah 40 menit. Oke, kata penutup mungkin ada yang mau disampaikan? Kata penutup, saya barusan tadi malam ya ngintip dari salah satu status teman bahwa ternyata Bill Gates itu udah ngomongin bahwa everyone needs a coach. Dari buku A to Z Coaching inilah yang saya sasar bahwa yang saya maksudkan adalah bahwa iya benar, semua orang butuh coaching. Semua orang butuh coach karena memang coaching itu nggak ngomongin masa lalu, nggak ngomongin masalah, tapi ngomongin tentang diri kita sebagai klien dan ngomongin tentang goal ke depan kita akan seperti apa. Jadi carilah coach, rasain dulu deh kayak gimana. Boleh kok minta sesi pro bono dulu biar ngerasain kayak gimana, sesi free-nya kayak gimana. Nah, habis itu kalau memang udah ngerasain enak ya, sepantasnya bahwa coach ini adalah sebuah profesi seperti seorang psikolog, seorang dokter. Hanya cara membenarkannya, membenahinya beda-beda. Kalau dokter itu lebih kepada sakit, psikolog itu lebih kepada masa lalunya. Nah, coach itu adalah lebih kepada nganterin ke masa depannya. Jadi anggap masyarakat perlu untuk menerima bahwa ada satu profesi baru yang disebut sebagai coach. So everyone needs a coach gitu. Gitu, Bang. Nah, mungkin pertanyaan terakhir nih, gimana cara menemukan coachnya? Pertanyaan bagus. So far baru ke komunitas ya, paling kalau mau lebih gedenya sih di International Coaching Federation Jakarta Charter Chapter. Di situ terdiri dari banyak kumpulan para coach. Nanti bisa ditanya tentang kredibilitasnya. Tapi kalau memang mau ini lagi ya masuknya ke cari deh Divisi Coach. Divisi Coach itu para coach di situ ada tuh, mau minta apa aja ada. Divisi Coach itu aplikasi yang nantinya kayak Gojek, tapi di situ akan terdiri dari para coach dengan area masing-masing. Di VC ya? VC Coach. Nah ya, VC Coach. Iya, sebetulnya saya ingin mengundang salah satu VC Coach. Cuman belum ketemu, nanti kita undang aja. Josh.
Jadi biar kalau internasional coaching Jakarta ya ICW ya. Itu ICF. sendiri ICF. Nah, itu sendiri ada kayak websitenya atau apa buat Ada. Ada. ada ya? Ada. Oke, berarti nanti bisa ditaruh linknya juga sekalian biar orang tahu. Sebetulnya ini kelompok coach yang sudah tersertifikasi, tinggal cari sendiri. Mau yang relationship, mau yang lifestyle. Yang belum ada kayaknya apa? Yang ini, yang masalah gaib-gaib aja coaching ini. Itu belum ada. Itu dukun. Yang lainnya udah ada ya. Aku pakai blokon maksudnya dukun loh ya. Oke, makasih banyak Coach Pras, makasih banyak sharing-sharingnya. Semoga makin banyak orang yang mengenal coaching dan bisa menemukan coaching ya, menemukan coach-coachnya. Itu harapan kita. Makasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you. Ya.